Luhut Binsar Panjaitan. Begini namanya. Siapa tak kenal sosok ini di Indonesia? Rasanya selain nama Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto, nama Luhut Binsar Panjaitan sangatlah mentereng di jagat Indonesia ini. Ya, siapa sangka pensiunan Jenderal TNI ini makin bersinar setelah tak lagi berseragam baju loreng. Selain bisnisnya berkembang pesat, Luhut Binsar Panjaitan juga diberikan jabatan menteri hingga menjadi orang kepercayaan presiden. Semua bukanlah cek kosong karena kedekatan semata, namun karena memang kapasitas dan integritas Luhut Binsar Panjaitan sendiri yang memang layak mendapatkannya. Sebelum mendapatkan ini, Luhut juga sudah membuktikan kinerjanya saat di Kopassus TNI Angkatan Darat. Pria kelahiran Toba Samosir, Sumatera Utara 28 September 1947 ini adalah putra pertama dari 5 bersaudara dari pasangan Bonar Panjaitan dan Siti Frida. Kehidupan kedua orang tuanya cukup beruntung. Awalnya, si ayah adalah seorang supir bus. Namun seiring perjalanan waktu, bapaknya memiliki nasib yang baik dan dapat bekerja di perusahaan serta disekolahkan ke Amerika Serikat. Sejak kecil, Luhut dididik orang tuanya untuk bersikap jujur, belajar, kerja keras, dan kerjakan yang terbaik. Masa sekolah menengahnya, Luhut belajar di SMA Penabur, Bandung. Selama duduk di bangku sekolah, Luhut menjadi salah satu pendiri Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia atau KAPI yang menghimpun pelajar dan mahasiswa menentang Orde Lama dan PKI. Pada tahun 1967, Luhut masuk Akademi Militer atau Akmil Angkatan Darat dan 3 tahun kemudian lulus dengan predikat sebagai lulusan terbaik sehingga mendapatkan penghargaan Adi Makayasa. Selepas pendidikan dari Akademi Militer, ia mengawali karir militernya dengan pangkat Letnan II dengan bertugas di Kopassus. Berbagai jabatan dia raih di Kopassus. Bahkan dia salah seorang yang mendirikan Detasemen Penanggulangan Teror pada tahun 1997 hingga 1999. Luhut diberi promosi pangkat bintang 3 saat dipercaya sebagai Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat di Bandung. Selain memiliki karir cemerlang di dalam dunia militer, Luhut juga pernah menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia pada Kabinet Persatuan Indonesia tahun 2000 hingga 2001, era Presiden Abdurrahman Wahid. Tahun 2004, seperti dalam laman situs perusahaannya, Luhut mulai merintis bisnis di bidang energi dan pertambangan yang bernama PT Toba Sejahtera. Yang kini Toba Sejahtera memiliki anak usaha yang bergerak di sektor minyak, gas, perkebunan, dan listrik. Sementara karir politiknya, dia bergabung dengan Partai Golkar sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan mendampingi Akbar Tanjung, pimpinan Abu Rizal Bakri. Pada Pilpres 2014, dia mengundurkan diri dari Golkar karena mendukung Capres Joko Widodo. Sementara Golkar mendukung pasangan Prabowo Hatta. Presiden terpilih Joko Widodo akhirnya mengganjar Luhut Binsar Panjaitan dengan jabatan baru dan sebagai orang yang pertama kali yang menjabatnya, yakni sebagai Kepala Staf Kepresidenan RI untuk periode 2014 hingga 2019. Saat itu ia menjadi orang penting di lingkaran Istana Presiden. Namun belum lama berjalan, 12 Agustus 2015, Presiden Joko Widodo mengangkat dan melantiknya menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, menggantikan Tejo Edi Purjiatno. Setahun kemudian pada perombakan kabinet berikutnya, ia dilantik menjadi Menko Maritim dan Sumber Daya untuk periode 2016 hingga 2019. Dan di periode 2019 hingga 2024, Luhut Binsar Panjaitan kembali dipilih menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dan rasa-rasanya menjadi tepat jika ada yang menyebutkan bahwa nama Luhut Binsar Panjaitan adalah nama yang penuh kekuasaan di Indonesia. Tapi itu dulu. Bagaimana dengan sekarang? Ternyata semuanya dapat terjadi goncangan di karir pria ini. Ya, dulunya penuh dengan kekuasaan, siapa sangka begini akhirnya kini. Ternyata di bulan Oktober 2023, kondisi kesehatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan sedang menurun drastis. Saat itu ramai dikabarkan Luhut sakit
dan disebut-sebut dilarikan ke rumah sakit di Singapura. Meskipun kabar itu sempat dibantah oleh sejumlah pihak, mulai dari juru bicaranya hingga koleganya, para menteri di Kabinet Indonesia Maju. Tak lama kemudian, Luhut sendiri mengunggah postingan lewat akunnya di Instagram dan mengabarkan dirinya sakit. Ia menceritakan harus menjalani perawatan di rumah sakit dan disarankan oleh dokter untuk beristirahat selama beberapa hari. Melalui akun Instagram pribadinya @luhut.panjaitan pada Selasa 10 Oktober 2023, Luhut menceritakan awal mula dirinya jatuh sakit. Awalnya, dirinya tiba-tiba merasa sangat kelelahan setelah menghadiri suatu kegiatan. Melihat kondisi kesehatan Luhut yang menurun, sang istri, yaitu Devi Simatupang, berinisiatif membawa suaminya ke salah satu rumah sakit di Jakarta untuk tindakan preventif lebih lanjut. Dengan kondisi kesehatan seperti itu, dokter tidak mengizinkan Luhut untuk beraktivitas seperti biasa selama beberapa hari. Lalu bagaimana nasib jabatan strategis Luhut di pemerintahan? Ternyata, mengetahui salah satu menterinya sedang sakit dan perlu istirahat, Presiden Joko Widodo tidak tinggal diam. Untuk menggantikan posisi sementara Luhut yang sedang sakit dan menjalani perawatan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjadi Menteri Koordinator Maritim dan Investasi ad interim. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana sekarang di tahun 2024 ini? Bagaimana nasib jabatan Luhut? Ternyata Luhut Binsar Panjaitan aktif kembali menjabat Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi atau Menko Marves setelah sembuh. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengonfirmasi hal itu. Sosok itu mengungkapkan jika Luhut Panjaitan sudah kembali aktif sebagai Menko Marves sejak tanggal 15 Desember 2023. Dan dengan demikian, tugas Bapak Erick Thohir sebagai Menko Marves ad interim juga sudah berakhir. Bahkan pada tanggal 29 November 2023, Luhut tampil ke publik dengan menghadiri pelantikan menantunya, Jenderal Maruli Simanjuntak, sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Kemudian beberapa hari kemudian Luhut juga sempat berbincang dengan awak media massa. Dia memaparkan banyak hal tentang rencana pembangunan di sisa masa jabatan Jokowi. Dan yang menarik, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu juga mengungkapkan rencana-rencananya saat memasuki masa pensiun pada 2024. Ia mengatakan salah satu rencananya saat pensiun itu adalah mengurus Yayasan DEL, organisasi nirlaba yang ia dirikan sejak 2001. Melalui yayasan itu ia turut mendirikan Institut Teknologi DEL, SMA Unggul DEL, Sekolah Noah, dan Rumah Faye. Luhut mengaku tidak memiliki ambisi yang kuat untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden atau capres maupun calon wakil presiden atau cawapres dalam pemilu 2024. Sebagai pengabdian bagi negara, kata dia tidak harus menjadi presiden. Tidak adanya ambisi untuk menjadi presiden atau wakil presiden ini, kata dia, memberi dampak baik bagi dirinya sehingga bisa terlihat selalu sehat dan bugar. Selain itu juga memang harus terus berolahraga dan makan yang baik. Luhut mengakui prinsip tidak ambisius ini dapat dipegang karena sudah mempercayai bahwa segala sesuatu yang ada di bawah langit bersifat abadi dan sudah menjadi aturan Tuhan. Bagaimana menurut Anda? Apakah seorang Luhut Binsar Panjaitan sudah harus pensiun? Atau masih harus melanjutkan petualangan politiknya di Indonesia?